Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat wargi sadayana, baik di Bandung maupun di seluruh Indonesia atau seluruh dunia ya. Jumpa lagi di channel yang kece ini, channel yang keren. Mudah-mudahan video yang selalu saya upload itu memberikan manfaat buat teman-teman, khususnya bagi para pemula ya untuk berjualan atau juga memang teman-teman yang sudah berjualan tapi gitu-gitu aja. Bagaimana sih cara meningkatkan omset atau apakah saya cocok dagang di jenis barang ini atau tidak. Nah, sebelumnya teman-teman silahkan jika memang video ini bermanfaat, silahkan saya minta like, comment, share, dan juga don't forget to subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk sebagai dukungan teman-teman agar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, saya sarankan untuk menonton dulu karena memang setiap video yang saya upload itu selalu berhubungan ya ilmunya. Jadi silakan tonton dulu sebelumnya, kemudian baru teman-teman menonton video ini biar nyambung ya. Jadi tidak terpotong-potong. Baik, sahabatku sekalian atau teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang masalah atau juga jenis barang yang memang bisa diperjualbelikan di pasaran. Nah, terkadang kan kita bingung nih, apalagi buat para pemula, kira-kira saya jualan apa ya gitu. Atau juga barang apa ya yang cocok buat saya gitu kan untuk berjualan. Kadang kita melihat, oh si A jualan anu gitu cocok atau tidak saya buat saya. Si B jualan anu cocok atau tidak buat saya. Nah, teman-teman semuanya atau sahabatku sekalian, ingat ya. Jika kalian ingin melihat beberapa contoh, itu kalau kata Bob Sadino, seorang pengusaha yang sukses, maka contohnya akan melebihi langit. Dalam arti tidak ada terbatas. Ada yang jualan kangkung sukses, ada juga yang jualan ayam boiler sukses, bahkan ada juga yang jualan pupuk kandang sukses gitu ya. Seperti yang memang ada di daerah saya di Cianjur gitu kan, hanya jualan apa kotoran-kotoran kambing ya, atau juga kotoran sapi, atau di istilahnya itu jualan waduk lah. Makanya kan terkenal si juragan waduk gitu. Tapi memang dia sukses gitu ya. Dia mengembangkan usahanya dari nol, dari awal, kemudian berkembang sehingga menjadi supplier para petani. Sehingga eh, pupuk yang berhubungan dengan pestisida itu bisa diminimalisir dengan pupuk yang organik gitu. Karena itu memang lebih bagus dan lebih menyehatkan buat kita yang mengkonsumsi sayuran dan sebagainya. Kembali lagi teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa terkadang pemula itu masih bingung mau jualan apa ya, cocoknya saya jualan apa ya. Nah, sebelum Anda atau sebelum teman-teman berjualan, maka kenali dulu nih jenis barang yang ingin Anda jual. Kenapa sih harus mengenali dulu? Karena ini juga berhubungan dengan keuntungan yang akan kita dapatkan, gitu. Maka kalau menurut saya, hemat saya ya, ya silakan teman-teman kalau misalkan baca buku yang lain boleh berbeda pendapat, silakan mungkin nanti menjadi sebuah masukan atau komen di kolom komentar, dan saya harapkan teman-teman bisa memberikan komentar yang positif atau juga membangun buat channel ini ya. Kalau pemahaman saya ada dua jenis yang memang harus kita pahami ya. Ada jenis barang itu yang bersifat umum, ada juga yang bersifat spesifik. Contoh misalkan ya, ada yang jenis umum seperti kita jual makanan atau juga jual minuman atau juga misalkan jual masakan atau juga alat mandi di supermarket dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, jadi kita harus benar-benar memahami barang yang memang bersifat umum gitu. Biasanya kan kalau barang-barang bersifat umum itu untungnya kecil sekali teman-teman ya. Seperti kita buka warung makan, itu hitung-hitungan saya paling paling besar juga 25% ya gitu. Kita misalkan jualan nasi padang atau juga jualan nasi goreng dan sebagainya. Nah, itu paling untungnya kurang lebih 25% lah gitu. Dari minuman juga sama teman-teman ya. Perkenalkan, saya juga punya produk sebuah minuman, tapi tidak akan diperlihatkan sekarang, mungkin nanti ya di video selanjutnya. Seperti dari minuman dari kopi ya.
Nah, itu juga sama teman-teman. Jadi memang untungnya tidak terlalu besar gitu. Terus juga saya juga punya kedai di mana menyediakan makan malam gitu kan, dari nasi kucing dan sebagainya. Nah, itu margin penjualan seperti ini memang tidak terlalu besar. Atau juga sembako ya teman-teman, seperti beras, telur dan sebagainya. Itu kan untungnya sangat tipis sekali. Biasanya kalau telur itu dari 1 kilo itu paling untungnya 1.000 atau 2.000 ya teman-teman. Nah, silahkan kenali dulu jenis-jenis barang yang memang eh, apa yang termasuk umum gitu ya teman-teman. Nah, dari yang umum ini maka kita bisa menjadi dispesifikan. Contoh misalkan gini, mohon maaf ya Pak Arli Kurnia, saya mengutip dari YouTube Bapak juga, dari karena beliau beliau adalah sebagai inspirasi saya juga. Jadi ketika barang yang umum bisa dijadikan menjadi sebuah spesifik. Contoh misalkan dari sabun mandi itu kan umum ya, tapi ini bisa menjadi sebuah barang yang spesifik, yaitu sabun jerawat. Nah, kalau misalkan dari umum menjadi spesifik, maka margin untungnya itu akan besar sekali teman-teman. Kita misalkan sabun mandi berapa sih teman-teman? Biasanya paling juga 3.000 atau 5.000 ya. Tapi kalau misalkan sabun jerawat, maka itu harganya bisa berkali-kali lipat. Itu misalkan bisa jadi 25.000, bahkan 100.000 dan sebagainya gitu. Contoh misalkan lipstick ya, lipstick biasa-biasa yang ada di pasaran lah. Misalkan kita beli lipstick itu berapa? 25.000 ya, atau yang agak pertengahan lah 50.000. Maka biasanya ada orang yang memang membuat sebuah produk atau juga barang di mana itu lipstick buat pengering bibir, atau juga lipstick buat supaya bibirnya itu terlihat natural gitu. Nah, ini biasanya lebih lebih mahal lagi harganya teman-teman ya. Dimana karena memang ini termasuk kebutuhan spesifik, bukan kebutuhan umum gitu. Atau juga dari apa lagi? Misalkan ya, dari masakan, dari minyak. Kalau misalkan minyak itu per kilo berapa sih? Karena itu kan termasuk kebutuhan umum ya. Paling minyak sekilo itu 12.000, atau juga seliter itu 12.000. Tapi kalau ini sudah dijadikan sebuah spesifik, contoh misalkan minyak sirih, minyak zaitun, minyak cengkeh dan sebagainya. Nah, ini bisa lebih mahal lagi teman-teman. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mulai usaha gitu. Apakah kita ingin masuk ke lingkaran umum atau yang spesifik? Dimana kalau misalkan lingkaran usaha umum, maka margin keuntungannya itu kita bisa hitung kurang lebih sekitar 25%. Maka kalau yang spesifik itu bisa berkali-kali lipat teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kita membuat produk sendiri gitu, tidak mengambil dari orang lain. Tapi saya sarankan untuk pemula, bolehlah ya kita misalkan mengambil barang dari orang lain, kemudian kalau istilah bahasa bisnisnya itu ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Nah, itu akan menjadi sebuah pengetahuan buat teman-teman, di mana ketika kita sudah bisa mengamati terus juga meniru dan memodifikasi, bahwa teman-teman bisa menjadi titik awal kesuksesan teman-teman dalam berjualan atau juga dalam berwirausaha. Selanjutnya, teman-teman ya atau sahabatku sekalian, bahwa dari jenis barang yang dijual yang saya barusan jelaskan, ada yang termasuk umum dan khusus. Nah, ini juga berada dalam lingkaran apa? Biasanya ini juga dilingkari oleh tren gitu ya. Ada nih barang itu tren atau jualan sedang trending atau juga trendy gitu ya. Dimana memang orang butuh itu karena memang penasaran, karena memang sedang booming. Contoh misalkan ya, dari makanan misalkan es kepal Milo gitu ya, atau juga dari minuman ada cappuccino cincau, ada juga kopi dan sebagainya. Nah, ini kan pilihan kita juga gitu kan. Apakah kita ingin menjual sebuah barang dari yang memang bersifat umum dan juga bersifat tren gitu kan.
lagi booming nih gitu kan. Nah, biasanya jualan seperti ini teman-teman penuh resiko. Dalam arti seperti ini ya. Bagi teman-teman yang memang masih misalkan punya modal sedikit kemudian sewa tempat, kita berjualan jenis barang tersebut, sebulan 2 bulan rame tapi kesananya itu tidak rame sehingga itu tidak bisa menutupi sewa tempat dan sebagainya. Nah, ini sangat berisiko sekali di mana memang harus benar-benar menjadi sebuah pemikiran yang apa ya, pemikiran yang mendalam supaya kita nantinya tidak dililit hutang gitu kan. Maksud kita untuk untung dengan berjualan, tapi karena mengikuti tren masa kini di mana minuman atau makanan ini lagi trendy atau juga lagi tren, jadi kita memutuskan untuk jualan barang tersebut gitu ya teman-teman. Kemudian biasanya dari pakaian juga sama ya gitu kan. Dari pakaian lagi modis nih, contohnya apa ya, mungkin yang dulu pakaian you can select mong dan sebagainya gitu, atau juga lagi trenis sepatu merek apa, lagi trenis sendal jenis atau merek apa. Nah, ini juga memang barang-barang yang bisa jadi lakunya cepat kemudian turunnya juga cepat, karena biasanya orang itu membeli hanya karena penasaran saja, bukan berdasarkan kebutuhan gitu. Sekali lagi teman-teman atau sahabatku sekalian, bagi sahabat yang ingin berjualan, maka silahkan sebelum terjun atau sebelum memulai, maka tentukan dulu ya. Silahkan tentukan dulu, baik mau yang umum atau yang spesifik gitu. Maka silahkan yang umum atau spesifik lihat dulu apakah ini jenisnya itu tren atau tidak gitu. Dan saya sarankan teman-teman ketika kita ingin berjualan, maka kita harus memulai dari keberanian dulu gitu ya. Jangan misalkan punya modal sedikit kemudian kita langsung saja mengambil barang yang banyak dari orang lain, sewa lapak yang mahal dan sebagainya supaya terlihat keren. Nah, karena memang di pasaran, nah ingat ya, di pasaran atau juga konsumen belum tentu melihat tempatnya bagus dan sebagainya, mereka tertarik. Terkadang kalau kita menjajakan jualan kita itu di pinggir jalan, ada sebagian masyarakat bahwa melihat tempat yang wah itu dia takut kemahalan gitu ya. Maka perlu diperhatikan sekali lagi. Jadi silakan tentukan dulu kita mau jualan apa, barang yang spesifik atau yang umum atau yang tren. Tapi sekali lagi saya sarankan tidak ada yang pengusaha pemula itu langsung kaya, tidak ada teman-teman ya. Silakan teman-teman boleh lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, silakan tanya dan sebagainya. Tidak ada pengusaha pemula itu langsung kaya, tapi mereka merintis dari nol. Lihat seorang Arli Kurnia, beliau adalah seseorang yang dari nol kemudian menjadi sukses, gitu ya. Lihat Bob Sadino, orang yang sederhana, itu kan dari mulai terlilit hidup sederhana, kemudian dia bangkit dari jualan ayam dan sebagainya gitu. Dan kita harus belajar dari orang-orang seperti beliau karena memang kita sangat membutuhkan mentor atau motivator supaya kita juga sampai di titik yang seperti yang kita impikan, harapkan ya gitu. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share, and don't forget to subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya. Mohon dukungannya dan terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.